Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidah Krisnamurti. Saya adalah mahasiswa PPG Darjat Angkatan 1 dari LPTK UGRIS tahun 2022. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara dalam rangka mengumpulkan tugas LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Di sini dengan narasumber dari guru teman sejawat saya. Beliau juga guru kelas 5 tapi beda SD. Saya di SDN 2 Keser, beliau di SDN 1 Keser. Perkenalkan, ini adalah Ibu Rafani Dahana Sari SPD. Begitu ya Ibu? Mohon bantuannya ya. Siap. Ya, hari ini saya mempunyai 8 masalah Ibu. Iya, mengidentifikasi 8 masalah yang ada di SD saya. Untuk yang pertama, motivasi belajar siswa rendah. Itu kan sudah mengajar sudah bertahun-tahun, ya. Yang mau saya tanyakan, metode apa yang sekiranya cocok untuk diterapkan di SDN 2 Keser? Kalau menurut saya, pengamatan saya loh Mbak ya, untuk selama ini itu masih, saya nggak tahu apakah itu karena beliaunya memang kekurangan jam mengajar dan nanti kurang jam untuk mengajar atau gimana, saya kurang tahu. Cuma selama ini saya amati memang lebih masuknya ke konvensional, jadi hanya klasikal aja dan jarang menggunakan sarana prasarana yang sudah disediakan sekolah. Nggak tahu apakah itu memang belum paham dengan penggunaan alatnya atau bagaimana, saya kurang jelas ya. Cuma selama ini dari pengamatan saya untuk beliau-beliau yang itu seperti itu. Jadi lebih banyak dia ke klasikalnya, lebih ke ceramah gitu aja. Ya, sebaiknya kalau menurut saya, satu, selain kita ceramah, kita juga perlu tanya jawab ke siswa, kita juga perlu menggunakan alat peraga yang sudah disediakan sekolah. Kita tidak harus alat peraga sama sekolahku alat peraganya nggak ada sih Mbak. Lingkungan sekitar kita sudah bisa menjadi alat peraga kita kok. Jadi kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar yang ada di sekitar. Memanfaatkan. Iya, itu bisa menjadi alat peraga kita juga sebetulnya. Iya. Untuk sarana pembelajaran kira-kira bagaimana yang biasa ada? Kalau saya selama ini memang kebetulan untuk SD saya kebetulan memang SD saya kebetulan siswanya kecil, otomatis untuk pendapatan untuk bosnya, jadi kan tahu sendiri ya, untuk bos dana dari bos sana yang untuk kebutuhan sarana prasarana kita pengen membeli alat peraga pasti terbatas ya kan. Jadi untuk selama ini saya masih menggunakan lingkungan sekitar dan alhamdulillah untuk laptop masing-masing guru sudah ada. Jadi saya menggunakan kadang bantuan laptop itu tadi seperti itu. Terus nanti kalau untuk mungkin contoh kemarin kita kelas 6 belajar tentang masalah kalor, suhu. Kebetulan kita bisa memperkenalkan anak dengan membuat termometer sederhana. Itu kita bisa menggunakan alat-alat di sekitar kita. Nah, seperti itu. Intinya inovasi dari gurunya sendiri. Inovasi. Iya, kalau menurut saya seperti itu. Iya, pribadinya masing-masing sendiri. Kalau menurut saya seperti itu. Pertanyaan kedua nih Bu, identifikasi masalah saya itu kurangnya minat baca siswa. Anda sebagai guru, bagaimana cara membuat program literasi yang cocok untuk siswa di sekolah agar minat baca siswa lebih meningkat? Oke, mungkin kalau hanya sekedar buat program aja semakin pasti bisa. Selain program juga harus ada dukungan dari pihak sekolah, sarana prasarana tadi belajar. Kalau saya amati dari sekitar SD kita sendiri kan kebetulan kita dekat ya, Keser 2 sama Keser 1, ada lagi SD yang lainnya. Untuk sarana prasarana untuk ini perpustakaan masih banyak sekolah yang belum punya. Tapi lagi kembali lagi ke individu gurunya, inovasinya. Kita bisa menggunakan pojok membaca di setiap kelas. Dengan cara gimana? Sama lu nggak ono baca aneh, mbak nggak ono buku nih. Kalau kita ngeluh-ngeluh terus seperti itu, nggak akan kita menciptakan generasi yang dalam arti untuk sadar literasi. Kita bisa anak-anak kita ajak, yuk Cah, besok masing-masing anak bawa satu buku baca yang tipis saja, murah-murah seperti itu. Itu nanti bisa kita gunakan sebagai pojok membaca di sudut kelas kita. Nah, itu dengan cara pembiasaan setiap pagi hari, dengan cara mungkin sebelum kita masuk, anak-anak yuk baca satu paragraf
atau berapa paragraf. Dari situ silahkan setelah membaca membuat tulisan sederhana, karena dengan dia membuat tulisan otomatis dia sudah paham dengan membaca tersebut. Tapi kalau dia hanya nggak ditugasi nulis, hanya sekedar baca, udah selesai, dia tidak akan paham isi bacaan itu. Iya, Saya seperti itu. Jadi setiap hari paling nggak ada kegiatan ya membaca setiap sebelum ya hanya berapa sih, 15 menit lah itu udah cukup. Iya. Jadi harus ada pojok baca tadi ya. Ya, terus sama dukungan dari pihak sekolah. Andai kan tidak ada, kita bisa kerjasama dengan siswa tadi dengan membawa satu buku bacaan ya tipis aja, itu paling nggak ada berapa, 5.500 udah dapat bacaan. Yang ketiga Bu, kemampuan dasar matematik siswa masih rendah. Yang mau saya tanyakan, bagaimana jenengan mengoptimalkan metode pembelajaran, media pembelajaran untuk mata pelajaran matematik? Oke. Ini sebelum menjelaskan ke metode dasar penjelasan, ini selama pengalaman saya, memang matematika itu dasar. Dasar pertama seperti membaca lah. Dasar itu memang dari dasar dari kelas 1. Kalau prinsip saya, matematika yang pertama kali dipahami anak itu perjumlahan, pasti hubungannya dengan pengalaman, perkalian pasti hubungannya dengan pembagian. Kalau anak sudah hafal itu, saya yakin dengan berbagai macam bentuk soal, maupun itu bangun ruang, maupun itu bangun datar, pasti anak sudah paham. Tinggal gurunya nanti mungkin untuk penjelasan bangun ruang kita memang perlu contoh konkret seperti itu. Terus bangun datar perlu contoh konkret bangun datar seperti apa. Yang penting basic, Basic dasar. Iya, itu menurut saya seperti itu. Basic dasarnya Harus bisa. ya, perkalian, penjumlahan, pengurangan. Kalau perkalian pasti otomatis bisa jadi hubungannya dengan bagian. Penjumlahan pasti dengan pengurangan. Seperti kan hubungannya seperti itu. Kalau memang anak sudah paham tentang hal itu, alurnya jalannya pasti bisa. Saya pernah ada kasus sedikit, Mbak. Cerita sedikit nggak apa ya? Jadi ini perihal perkalian. Anak ini sudah bisa hafal mengerti 1 kali 2, 2 kali 1 semua sampai 9. Ternyata untuk proses juga perlu, dan arti proses pembagian dan proses perkalian susun ke bawah, terutama misalnya di kelas 4-5 sudah kelas 4-5 sudah susun ke bawah perkalian. Saya anggap anak ini sudah mampu, sudah pintar. Ini sudah mampu dengan saya lah, karena perkalian sudah apa. Waktu itu saya pernah ide dulu, kenapa anak ini setiap waktu kok perkalian hafal, tapi setiap ada pembagian atau pembagian dengan apa sih, ini progapet ya? Nah, terus ada perkalian, anak ini selalu salah hasilnya. Kenapa? Ternyata dianya belum paham bab proses perkalian susun ke bawah. Padahal satuannya dia sudah hafal, kas 5 kali 4 hafal, 7 kali 8 hafal, bisa ngerti. Tapi nanti setiap 152 dikali 12 perlu kita susun ke bawah kan, proses. Kita pastikan seperti itu. Dia tidak paham prosesnya itu, sehingga hasilnya pun salah. Nah, itu juga perlu juga, karena nanti di kelas tinggi kita sudah menggunakan bangun ruang, menggunakan bangun datar, kita sudah menggunakan rumus-rumus tersebut termasuk kecepatan, pasti dengan nilai-nilai yang tinggi, ya kan? Basicnya seperti itu. Basicnya harus dimantapkan. Iya, dari bawah seperti itu. Kemudian pertanyaan yang keempat, rendahnya hasil belajar siswa dalam memahami materi pelajaran. Masih sama seperti tadi Bu, bagaimana cara mengajar dan kita mengoptimalkan alat peraga itu yang sesuai dengan. Kalau menurut saya pribadi ya, selain alat peraga, yang pertama kenyamanan siswa. Kalau menurut saya, memang alat peraga penting buat untuk siswa lebih paham. Tapi kita buat nyaman dulu anak ini di kelas, nyaman dulu dengan kita bagaimana. Saya selama ini di kelas selalu mengutamakan atau mengedepankan komunikasi. Ya, sehingga anak tidak pernah malu untuk menyampaikan apa pendapatnya, tidak pernah malu untuk bertanya. Tapi kalau anak ini sudah tidak nyaman terlebih dahulu, kita pakai alat peraga apapun, tetap tidak bisa. Menurut saya kunci pertama kenyamanan, nyaman dengan kita dulu, nyaman, dan kita membangun kenyamanan itu bagaimana di kelas. Dengan mengkondisikan kelas, kita bisa membuat anak happy, ice breaking atau apa seperti itu tadi, sambil kita alat-alat peraga yang mendukung, yang menarik. Menurut saya seperti itu pribadi loh. Makanya tanyanya ke saya. Terus untuk selanjutnya, relasi atau hubungan guru dengan siswa, orang tua siswa terkait pembelajaran sangat terbatas. Menurut Ibu, bagaimana cara kita sebagai guru
Bu, biar bisa akrab dengan orang tua, terus biar kita bisa melibatkan orang tua di setiap pembelajaran. Ini selama pengalaman saya ini kita terbentur kemarin sempat pandemi ya. Nah, memang saya dimanapun itu tadi kuncinya komunikasi dengan orang tua maupun dengan siswa. Jadi sebelum setiap saya tahun ajaran baru naik ajaran baru, pasti saya minta izin ke kepala sekolah untuk mengadakan pertemuan dengan orang tua. Waktu kalau pandemi dulu saya lewat HP grup orang tua. Nah itu saya menyampaikan, saya perkenalan saya wali kelas baru, saya menyampaikan visi misi saya seperti apa ke depannya, untuk kegiatan ke depannya seperti apa. Jika ada yang tidak setuju, mari kita rembukan. Pinginnya Bapak Ibu itu anaknya seperti apa cara belajarnya, seperti itu. Nanti kita sharing, kita tampung, saya juga menyampaikan cara belajar saya, yaitu nanti anak kita buat nyaman yang tadi kalau saya seperti itu. Jadi tetap ada komunikasi dengan orang tua, dan terutama jika ada jam tambahan, saya memang ada jam tambahan sendiri karena memang ada siswa saya khusus. Itu pun saya pasti komunikasi dengan orang tua, dan saya pasti, saya kadang kan ada yang gini ya, kok nanti awan, kok makme anakku piye, saya selalu wanti-wanti sama anak, bawa bekal, meskipun mau pulang pagi dan nanti tidak ada jam tambahan ya, maupun ada jam tambahan tetap bawa bekal. Dan selama ini alhamdulillah orang tua tidak pernah ada yang keberatan, malah senang. Dan kedua, kita kalau pulang kadang ya pulang dulu, jadi kita itu tetap berjalan. Untuk orang tua ada sendiri, untuk siswa ada sendiri. Itu waktu pandemi dulu alhamdulillah orang tua itu saya murni pakai Google Meet dan Classroom, murni pakai itu. Dan memang itu merupakan hal baru bagi mereka. Apalagi jenengan tahu sendiri letak geografis kita ya, tidak di tengah-tengah kota banget, dan SDM orang tuanya seperti apa, jenengan pasti tahu sendirilah. Tapi saya mau buat inovasi itu terwujud, nggak mungkin hal itu nggak bisa dipelajari, pasti bisa. Ya, waktu itu memang pro dan kontra. Kan tidak semua orang punya Android, tidak semua ya, ada yang pro dan kontra saya seperti itu. Cuma saya pendekatan orang tua. Jadi andaikan ada yang tidak punya Android, boleh nebeng sama temennya dulu. Boleh, jadi kita gimana ya, saklek tapi jangan terlalu saklek tapi luas, disiplin tapi luas seperti itu. Ya, jadi tetap kita tanamkan kedisiplinan, tata tertib tapi sedikit luas, nggak terus ya nggak bisa, kudu kan jadi cici-cici. Nah, seperti itu. Alhamdulillah selama ini jalan dan masih berjalan sampai sekarang. Ya, jangan salah lagi ya saya. Salah saya itu guru belum maksimal mengimplementasikan berbagai model-model pembelajaran yang inovatif. Menurut Ibu, kenapa guru beranggapan bahwa materi harus cepat selesai tanpa memperhatikan pemahaman siswa? Ini gurunya ngejar materi target. Iya, itu kalau saya kembali lagi ke orangnya lagi. Kalau saya kembali lagi ke individunya sendiri. Jadi memang mau tidak mau, panjenengan pasti sudah tahu sendiri, kita setiap mau mengajar kita harus usul metode. Ya, kita harus buat program. Jangan kita sudah ada protokol, ya, program semester, program tahunan, ya. Terus kita kan juga sudah ada ini untuk kurikulum 13 karena kalau saya masih kelas 5 loh ya, bukan kurikulum merdeka. Dan kita sudah ada itu agak pemetaan KD juga. Mau tidak mau KD ini harus selesai di hari ini mau tidak mau seperti itu. Cuma kembali lagi ke gurunya tadi, pribadinya masing-masing. Ada tanggung jawab enggak? Kalau saya jujur kadang seperti itu ada. Jujur kalau saya, tapi tidak harus kita mengukur kue kudu iso, karena mengingat semua anak itu punya kemampuan sendiri-sendiri masing-masing. Memang ada salah satu anak saya yang sedikit spesial, dan arti spesial ini tidak benar-benar terus ambisius atau banget, enggak, masih di atas itu, dalam arti anaknya itu pemahamannya lama. Jadi tidak hanya satu kali penjelasan, perlu 2 kali, 3 kali. Itu waktu saya pegang pertama kali dia selalu dapat no, tapi saya tidak pernah ngecek dan aku, yaitu tadi cara membangun anak untuk nyaman dengan kita, cara membangun anak untuk bisa masih kita hargai, meskipun 0 itu kita hargai, karena
anak tersebut dia mesti mikir sampai tempetan nyatanya saya nolai, pasti ada yang seperti itu lah. Tetap kita hebat, kamu bisa tingkatkan lagi ya. Nah, tanpa mengurangi dalam arti dia biar nggak down, tapi tetap yang lainnya juga diberi. Tapi ya yang lainnya harus tetap semangat. Ini nanti pasti naik, saya seperti itulah. Itu biasanya saya kasih jam tambahan tersendiri. Jam ya pasti saya sudah izin. Dan nanti jika dia naik dalam arti nilainya ada kenaikan, nggak mungkin, saya yakin signifikan, nggak mungkin dengan anak yang lemah ini tadi. Pasti dari 0 dia kadang 20, nanti 50 gitu. Dia dapat 50 wes sudah seneng Mbak. Udah ditanya temennya pernah, sama si A ya, nggak usah sebutkan namanya, ada berapa? 50 itu udah senyum dia. Teman-temannya yang biasanya 80 pasti gitu. Cuman waktu itu saya 50 udah besok tingkatkan lagi. Seperti itu ya. Itu tadi kembali ke pribadinya lah. Proses yang ketujuh, pembelajaran di kelas masih belum berbasis HOTS. Menurut Anda bagaimana cara mengajarkan soal-soal HOTS kepada murid agar murid cepat paham? itu. Jujur untuk saya sendiri, untuk masalah HOTS ini saya sendiri juga penilaian saya, menilai diri saya sendiri, refleksi diri saya sendiri, saya masih kurang. Karena mengingat kemarin yang anak-anak yang saya pegang ini, kemarin kan masih ada di masa pandemi, jadi dia melakukan ini sama pandemi pun juga mungkin pemahaman soalnya juga, pemahaman materinya maksudnya saya masih sedikit kurang. Jadi saya untuk HOTS-nya nggak seperti yang HOTS banget, tapi gimana ya, yang penting anak paham materi dulu. Untuk ke HOTS-nya masih bertahap. Kalau saya ini jujur, kalau saya sendiri belum terus sampai ke HOTS banget, belum, karena kalau langsung perlu 2 kali pemikiran itu pasti masih lama. Kan anak makanya itu perlu literasi tadi, pemahaman tadi kan. Sedangkan pasti tahu sendiri untuk di AKM biasanya bahasa bacaan AKM di AKM itu soalnya kan hot banget ya. Nah, itu aja kadang anak masih bingung, padahal kan sebetulnya hanya yang dituju itu, tapi bahasanya diputer. Nah, itu masih perlu latihan memang sekarang. Tapi untuk saat ini saya belum banget, cuma sudah berusaha sedikit lah untuk mengubah gaya bahasa, membuat soal pertanyaan yang biasanya mungkin bagaimana hanya seperti itu, enggak, tapi perlu mungkin coba silahkan amati dari bacaan di atas, mungkin ada bacaannya apa, terus nanti di atas ada namanya apa, pokoknya tidak langsung dia mudah untuk menemukan jawaban di situ seperti itu, tapi tidak hot banget, karena itu mengingat kemampuan siswa saya. Dengan cara itu tadi kita sesuaikan dengan kemampuan siswa kita. Yang penting intinya sering berlatih. Iya, betul. Soal Iya. Untuk yang terakhir, guru belum maksimal memanfaatkan teknologi atau TIK dalam pembelajaran. Menurut Ibu, bagaimana jika seorang guru tidak mau berinovasi dengan teknologi? Pribadi saya loh ya, karena pribadi orang beda-beda. Kalau pribadi saya, jika seorang guru tidak mau berinovasi, dia akan tetap di zona nyamannya itu, ya dia tidak akan bisa membawa dunia pendidikan ini untuk maju. Menurut saya seperti itu. Karena apa? Kita kan sekarang semakin lama ini kita lihat sendiri, apapun semua serba teknologi. Dompet aja sekarang uang nggak ada dompet kok. Uang sekarang di HP, tinggal di medok, iya kan? Nah, seperti itu. Kalau cuman nggak mau mengikuti inovasi itu, ya sudah, kita nggak akan bisa mencetak generasi kita itu untuk melangkah lebih maju. Harusnya nggak ada kata-kata gini, alah Mbak, saya sering ya, ini nggak usah nganu ya, saya sering, alah Mbak, aku wis tua Mbak, sudah pas pensiun, nggak perlu gini. Tapi kenapa HP-nya beliau Android, beliau berselancar dimanapun bisa, WA bisa. Jadi kembali lagi ke pribadi, mau belajar enggak? Kalau belajar itu kan tidak ada batasan usia. Kalau menurut saya seperti itu, belajar tidak ada batasan usia. Mau tidak mau seorang Iya, harus wajib. Tapi ya itu tadi tidak bisa disamakan sama seperti komputer lah. Pentium berapa tidak bisa langsung zut. Yang penting belajar dan mau belajar. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Insya Allah nanti saran solusi dari Ibu akan saya terapkan di adik saya. Seperti itu ya.
terima kasih kurang manis. Ya, sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.